سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وروح بقية الصحابة والقرابة من المهاجرين والأنصار وجميع التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم الحضر جميع الأولياء والشهداء الصالحين ثم الحضر جميع المصنفين والمؤلفين وصحبه ثم الحضر جميع أساتذتنا ومشايخنا والحضر جميع آبائنا وأمهاتنا شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Ar-Ra'd ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jab fa'jabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Wa in ta'jab fa'jabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa in ta'jab lan lamun to gawok sapa sira Muhammad fa'jamun mongko iku gawok qauluhum utawi ucapane kufar, ucapane wong kafir aidza kunna ana to nalikane ana sapa kita ana iku turoban wis dadi lebu a inna apa to stune kita iku lafi khalqin tetep ing dalem kedadean jadidin kang anyar. Ulaika utai mengkono-mengkono wong kang ngucap aidza kunna turaban iku alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bi rabbihim kelawan pangerane alladzina. Wa ulaika utai mengkono-mengkono ulaika alladzina kafaru iku al aghlalu utawi pira-pira blenggu iku fi anaqihim tetep ing dalem pira-pira gulune ulaik. Wa ulaika utai mengkono-mengkono wong kang ngucap aidza kunna turaban iku ashabun nari pira-pira wong kang anduweni panggonan neraka. Hum utawi ulaik fiha ing dalem nar iku khaliduna pira-pira wong kang langgeng kabeh. Wa il ta'jab fa'jabun qauluhum aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kalau kamu heran Muhammad, maka lebih mengherankan lagi adalah ucapan orang-orang kafir yang mengatakan aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kalau kita nanti sudah mati, otomatis kita akan jadi lebu, akan jadi debu. A inna la fi khalqin jadid. Apakah setelah jadi debu itu bagaimana mungkin bisa diciptakan dengan sesuatu yang baru? Maksudnya, bisakah tulang belulang yang sudah menjadi debu bisa dibangkitkan kembali? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Orang-orang yang mengatakan bahwa tulang belulang menjadi debu dan tidak bisa dibangkitkan kembali, mereka adalah orang-orang kafir yang ingkar terhadap Tuhannya. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Mereka yang mengatakan itu akan diberi belenggu di leher-leher mereka. Wa ulaika ashabun nar. Dan mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu abadi. Setelah di ayat 3 dan 4
Kita kemarin membahas tentang tanda-tanda bukti akan keberadaan Allah sebagai Tuhan. Tidak mungkin alam yang begitu tertata rapi, tata surya, bumi, langit, semua galaksi, semua tertata, kecuali itu ada campur tangan Tuhan. Tidak mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Maka di mana kita melihat alam raya ini, kemarin kita sudah termasuk bukti adanya Allah adalah langit yang diciptakan oleh Allah tanpa atap. Yang disebut langit tanpa atap adalah sama. Langit bukan galaksi, bukan yang di sama-sama yang lain, tapi sama dunia yang kita lihat itu. Kemudian bagaimana bumi, airnya sama, buminya sama, di tempat yang sama, tapi Allah menciptakan buah yang berbeda. Itu mestinya bagi orang yang beriman, itu ayat yang menancap di dalam hati bahwa kita ini dalam cengkraman, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Gusti Allah. Tapi yang lebih mengherankan lagi adalah ketika orang-orang kafir mengatakan kita orang beriman percaya yaumul ba'tsi. Kita membayangkan awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran tentang yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, di mana nanti kita akan masuk mati ke liang lahat, di liang lahat kita dihidupkan kembali, setelah itu menunggu sampai kiamat, kemudian dihidupkan kembali. Itu saat itu orang-orang yang beriman itu cukup iman. Tapi bagi orang-orang kafir diplekno karo logika. Bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah menjadi debu kemudian bisa bernyawa kembali. Makanya di ayat yang lain, bagaimana mungkin mereka mengatakan seperti itu, wong asalnya awala khalqin nu'idu. Bagaimana mungkin mereka ingkar terhadap yaumul ba'tsi, wong sebelum dia hidup dia juga tidak berupa apa-apa. Kita ini hidup, punya azam hidup enggak? Punya keinginan hidup apa tidak? Tidak. Ngerti-ngerti bapak ibumu kumpul, ngerti-ngerti dari jutaan embrio. Jadi nek ndelok apa kae jere, kita ini adalah pemenang. Karena sebenarnya ketika kumpul itu jutaan apa to jenenge? Aja salahne Pak Prah, apa embrio to apa jenenge? Lah ya nek sperma iki bibite akeh lho jenenge apa? Ayo zigot wis. Nggih pangapunten umpama salah itu dudu aku cakwin lah. Ada Mas Novel ya. Oh ya Masya Allah ada insinyur Belanda. Napa Mas? Asmane zigot. Lho, zigot itu setelah ketemu sama telur ini iki lho sini wong. Nek sing lanang jenenge apa? Sing lanang sperma, terus sel telur. Lah, sperma ini ada jutaan bibit. Bertarung antara satu dengan yang lain, kemudian jadi zigot itu. Berarti kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang pemenang. Ngono kok nglentuk ae capopo. Ora eling jaman pengorbanane biyen. Jangan pengorbanannya biyen win ya. Oh, cak win pemenang ya. Win pemenang ya. Jadi mereka janggal, bagaimana mungkin ada yaumul ba'tsi? Bagaimana mungkin ada hari kebangkitan? Di mana hari kebangkitan itu otomatis kita mati setelah jadi tulang belulang, kemudian jadi debu. Bagaimana mungkin bisa dikembalikan lagi? Mereka lupa bahwa sebelumnya kita juga tidak berupa apa-apa. Tahu-tahu kita tidak punya kemampuan untuk ingin hidup, tahu-tahu kita dipaksa oleh Allah untuk hidup. Kemudian inna lafi khalqin jadid. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka seperti itu karena mereka menyangka bahwa semua atas hukum alam. Wis hukum alam. Ya wis pokoknya alam ngene iki. Bukan karena ada campur tangan Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan kekufuran. Jadi orang baik belum tentu beriman. Orang beriman itu pasti baik, tapi kadang punya keburukan. Coba campur aduk ya. Orang baik belum tentu beriman. Orang yang kufur terhadap keyakinan yaumul ba'tsi belum tentu perilaku mereka menyimpang.
Belum tentu mereka itu nggak baik. Mereka kadang baik, tapi mereka ingkar terhadap ketuhanan Gusti Allah. Tapi orang beriman itu baik, cuma kadang punya perilaku buruk. Sing kae gak salat kok ngono apike, sing kae salat sujud sampai ngecap lah kok medhiti ra kaprah. Aja salahke imane, aja salahke sujude. Medhit itu bagian kecil dari keburukannya. Sing apik ya akeh. Makanya hadiah terbaik dari Allah itu keimanan kita. Wa ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Makanya ketika tafsir wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Membahas sesuatu yang gaib.